surah Al-A'la ya. Ya. Nah, baik, seperti biasa sebelum kita masuk ke surah Al-A'la, kita murojaah di surah Al-Ghasyiyah. Ya. Faltafadhalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah yang ini membimbingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, hindarkanlah kami dari godaan syaitan dan jin yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat. Afala, maka apa tidak, ila kepada ibili, unta. Kaifa, bagaimana khuliqat, yang menciptakan. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Wa ila maksudnya dan terhadap langit, kaifa bagaimana dia meninggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan terhadap ba'ila, dan terhadap jibali, gunung-gunung, kaifa bagaimana nusibat dia menegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagi bumi, kaifa bagaimana sutihat dia menghamparkan. Fazakir, maka beri peringatan. Sungguh hanyalah anta, kamu Muhammad, muzakir, seorang pemberi peringatan. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan. Jazakillahu khairan saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bimusaytir. Tidakkah kamu, lasta alaihim, atas mereka, bimusaytir, orang yang berkuasa. Illa man tawalla wa kafar. Illa, kecuali man, orang, tawalla, yang berpaling, wa kafar, dan ingkar atau kafir. Fayu'adzibuhul azabal akbar. Maka yu'adzibuhu, akan menyiksanya Allah hul azab, dengan azab atau siksaan al akbar, yang paling besar. Inna ilaina iyabahum. Inna, sungguh, ilaina, kepada kami, ilaina iyabahum, mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian, inna, sesungguhnya, alaina, kepada kami, hisabahum, perhitungan mereka. Syukran Zaza. Masya Allah, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik Zaza, jazakallahu khairan katsiran. Jazakallahu khairan. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu Wardah. Ya, saya memakai Quran yang enggak ada artinya, Ustazah. Naam. Silakan. Salam. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala, maka apakah tidak yang zuruna mereka memperhatikan ilal ibili terhadap unta betina, kaifa bagaimana khuliqat dia diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilas samai, dan kepada langit kaifa bagaimana rufi'at ya. Dia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa sutihat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali, dan terhadap gunung-gunung kaifa bagaimana nusibat dia ditegakkan atau ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa rufi'at. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan terhadap bumi kaifa bagaimana sutihat ia dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, maka peringatkanlah. Innama, sesungguhnya hanyalah. Fadzakir, anta mudzakir, kamulah pemberi peringatan. Sampai 21 ya Ustaz. Iya. Baik. Allahumma arhamni bil Qur'an. Jazakillahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustazah. Jazakillah khair. Selanjutnya di sini Lasta alaihim bimukhaytir. Lasta, kamu tidaklah alaihim atas mereka bimukhaytir, orang yang berkuasa. Illa ma tawalla wa kafar. Illa, tidak, kecuali tawalla, yang berpaling wa kafar, dan ingkar. Fa yu'adzibuhu Allahu 'adzabal akbar. Fa yu'adzibuhu, maka akan menyiksanya Allah al-'adzaba, dengan siksaan al-akbar, yang paling besar. Inna ilaina iyabahum. Inna, sungguh ilaina, kepada kami, iyabahum, mereka kembali. Tumma inna alaina hisabahum. Tumma, kemudian inna, sesungguhnya, alaina, atas kami, hisabahum, perhitungan mereka. Sadaqallahul azim. Barakallahu selanjutnya fiik. adiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala, maka apakah tidak, yang zuru, mereka memperhatikan, ilal ibili, kepada unta, kaifa, bagaimana khuliqat, ia diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at,
wa ila dan kepada as-sama'i langit, kaifa bagaimana rufi'at ia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ila dan kepada al-jibali gunung-gunung, kaifa bagaimana nusibat ia ditegakkan. Ia benar saja. Nusibat ia ditegakkan. Ya, nah. Wa ilal ardi kaifa sutihat, wa ila dan kepada al-ardi bumi, kaifa bagaimana sutihat ia dihamparkan. Fadzakir innama anta muzakkir. Fadzakir maka peringatkanlah. Innama sesungguhnya hanyalah anta engkau Muhammad muzakkir pemberi peringatan. Jazakallahu khair Ustazah. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, Bunda Husna. Syukran Ukti Eli. Ya, apa? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta bukankah kamu alaihim atas mereka bimusaitir orang yang berkuasa. Illa man tawalla wa kafar. Illa kecuali man siapa tawalla berpaling, wa kafar dan kafir. Wa yu'adzibuhul azabal akbar. Wa yu'adzibuhul maka Allah akan mengajab azabal dengan azab akbar yang paling besar azabnya. Ya. Inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Inna sesungguhnya. Inna alaina iyabahum. Inna sesungguhnya alaina kepada Ilaina kami. dulu. Inna ilaina baru nanti wa inna alaina. Inna ilaina dulu. Inna ilaina iyabahum. Inna sesungguhnya alaina kepada kami iyabahum. Ilaina. Laina kepada kami iyabahum kembali mereka. Summa inna alaina hisabahum. Summa kemudian inna sesungguhnya alaina kepada kami hisabahum perhitungan mereka. Syukran Ustazah. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Wafik barakallah Ustazah. Selanjutnya Nah. Lanjutkan silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu Yuyun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala maka apakah tidak yang zuruna kalian perhatikan ila kepada al-ibili unta khuliqat diciptakan zuruna ila apalah yang zuruna wa ilas samai kaifa rufi'at wa dan ila terhadap as-samai langit kaifa bagaimana kaifa ilas samai kaifa rufi'at ya
ditinggikan. Ya, nah. Wa ilal jibalu kaifa nusibat. Wa dan ila kepada al-jibalu gunung-gunung, kaifa bagaimana, nusibat dia ditegakkan, Ya. wa ilal ardi kaifa sutihat dan terhadap bumi bumi kaifa bagaimana tadi apa? Sutihat dia dihamparkan. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka zakir berilah peringatan. Fadzakir innama sesungguhnya anta hanyalah engkau Muhammad, fadzakir pemberi peringatan. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Selanjutnya Jazakillahu khairan. Sudah selesai semua? Belum? ada Ustazah Umi Nofida, silakan. Ya, silakan. Oh ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nofida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 22 sampai 26. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lasta alaihim bimusyaitir. Lasta, bukanlah engkau, alaihim, atas mereka, bimusaitir, orang berkuasa, dengan berkuasa. Illa man tawalla wa kafar. Illa, kecuali man siapa, tawalla, dan ia berpaling, wa kafar, dan ia kafir. Wa yu'adzibuhullahul azabal akbar. Fayu'adzibuhu, dan dia akan menyiksanya Allah al-azab, dengan azab al-akbar yang besar. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya ilaina kepada kami, iyabahum kembali mereka. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya atas kami perhitungan mereka. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini udah dihafal ya artinya ya? Dihafal belum? Iya, dihafal saja. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Selanjutnya Eyang, silakan Eyang. Siap, makasih. Yang kalau memang belum hafal, nggak apa-apa baca aja Eyang, karena Eyang mohon maaf lupa ini nulisnya. Nggak Ya Eyang, apa-apa. silakan. Allah bisa. Silakan. Assalamualaikum Ustazah, mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ayat 17 sampai 21 ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Afala yang
Afala yang zuru ilal ibili kaifa khuliqat. Afala apakah maka la tidak, maka apakah tidak, yanzuruna mereka memperhatikan, ilal kepada ibili unta, kaifa bagaimana, khuliqat dia diciptakan. Wa wa ilas sama kaifa rufiat. Wa ila dan ila kepada sama tuh langit, dan kepada langit kaifa bagaimana rufiat dia ditinggikan. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ila dan ila kepada jibali gunung-gunung, dan kepada gunung-gunung kaifa bagaimana musibat dia ditegakkan, ditinggikan, ditegakkan. Kemudian wa ilal ardo kaifa sutihat, dihampas. Dan bagaimana wa ilal dan kepada ardo bumi kaifa bagaimana dia dihamparkan, sutihat. Kemudian terakhir fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir maka zakir beri peringatan, inna sesungguhnya, innama karena sesungguhnya, anta engkau Muhammad, mudzakir pemberi peringatan. Sadaqallahul azim. Masya Allah ya. Allah. Kaifa bagaimana? Ingat nih, kaifa Allah. bagaimana? Ingat di tamyiz, saya belajar tamyiz yang Berapa kali masuk ini? Siapa Afwan, namanya tadi? saya sedikit Yang belajar Yesus saja. Oh, nah, Masya Allah. Ya, Insya Allah. pelan-pelan. Umi Aam selanjutnya. Masya Allah, bagus Eyang. Siap, Nah, jazakillah selanjutnya khair. silakan. Ya, Jazakallah. saya buka ayat 17 sampai 21, Ustazah. Silakan. Iya. Ya. Mohon A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala, maka tidaklah, yang durun mereka memerhatikan, ilal ibili terhadap unta, kaifa bagaimana, khuliqat diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufiat. Wa ila dan kepada sama langit kaifa bagaimana rufiat ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ila dan terhadap jibal gunung-gunung kaifa bagaimana nusibat ditegakkan. Terus wa ilal ardi kaifa wa ilal ardi kaifa sutihat, dan terhadap ardi bumi kaifa bagaimana sutihat dihamparkan. Masya Allah. Lanjut. Fadzakir peringatilah, maka peringatkanlah, innama sesungguhnya
anta engkau Muhammad mudzakir, hanyalah pemberi peringatan. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, barakallahu Jazakillahu khair saja. Jazakillahu khairan. Sudah selesai semua? Ya, sepertinya Sudah sudah ya. Ustazah. Selesai ya. Itu Uti Nurul baca atau nyimak? Uti Eli, ada Uti Nurul. Menyimak Ustazah. Nah, Ya. Alhamdulillah, sepertinya Ummahat sudah semakin ini ya, sudah semakin bagus ya. Setiap pekannya itu udah hampir rata-rata sudah hafal maknanya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ibu Hana nggak masuk hari ini? Iya, sepertinya nggak ada Ustazah. Oh iya. Nah, biasanya kan ada beliau. Karena saya lihat tadi belum. Baik, mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya bisa semakin bagus, Masya Allah. Untuk ummahat yang belum bisa menghafal juga tidak apa-apa, dibaca nanti kalau sudah sering membaca nanti akan hafal, walaupun hanya mungkin setiap pekannya mungkin yang dihafal itu 2 kata atau 3 kata. Baik. Insyaallah. Kita lanjut ke surah Al-A'la. Saya bacakan kemudian kita baca bersama-sama ya. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Ja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Fala tansa. Masya Allah. Illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fayadzakkaru man yakhsha. Sampai 10 ayat dulu kita baca bersama-sama, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut. Baik, kita terjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma, sabbihi, sucikanlah. Sucikanlah.
Asma nama. Ma, Sucikanmu. ya. Sucikanlah. Nama Rob, Ismu. Robmu atau Tuhan kamu. Rob Tuhan. Tuhan nih. Tuhan kamu. Tuhanmu. Robbu. Al-A'la yang Yang maha Maha tinggi. Masya Allah. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi Allazi yang. yang yang. Apa perbedaan alladzi dengan alladzina? Kalau alladzina Zina Orang orang yang. orang yang Masya Allah. Alladzi Allazi yang khalaqa. yang menciptakan. khalaqah. Menciptakan. Menciptakan. Ya, telah menciptakan karena di sini adalah fi'il madhi disebut dengan menciptakan ya. Telah Ia menciptakan. telah menciptakan. Fasawwa, Lalu dia mensempurnakan. fasawwa, lalu dia sempurnakan. Lalu dia Dia sempurna. sempurnakan, maksudnya sempurnakan ciptaannya ya. Walladzi qaddara fahada. Walladzi wa Wadan. Yang ya, jadi ini adalah waw ataf ya, waw ataf. Karena ada waw yang lain selain waw ataf. Biasanya kalau wasyamsi, wawnya di situ adalah apa artinya? Samsi waddu. Samsi. Nah, wadduha artinya apa? Pagi Wawnya hari. artinya apa? Waktu duha. Nah, wawnya di situ artinya apa? Demi. Dan Demi. Jadi di situ adalah waw qasam. Ya, jadi waw sumpah. Kalau di sini adalah waw Kosam. ya, waw ataf itu menunjukkan arti dan. Walladzi dan yang. Allazi yang. Ya, dan yang. Qaddara. Dia menentukan Kadar. Dia Kadar. menentukan kadar. ya, dia menentukan kadar. Fahada, Lalu Lalu dia diberi lalu memberi petunjuk. fahada, lalu ada dia petunjuk. petunjuk. Ia memberi petunjuk. Lalu dia memberi petunjuk. ya, lalu dia beri petunjuk, memberi petunjuk atau Petunjuk. memberikan insting ya. Kita lanjut. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi Dan yang dan yang akhraja Dia numbuh. men- Numbuh. Menumbuhkan. bisa dikeluarkan. apa artinya akhraja? dia Menumbuh. menentukan Bukan. Atau mengeluarkan ya. Jadi kata kharaja telah keluar. Kalau akhraja nah itu Mengeluarkan. mengeluarkan atau menundukkan ya. Al-mar'a rumput-rumputan. ya rumput-rumputan. Al-mar'a rumput-rumputan. Saya ulang kembali. Walladzi akhrajal mar'a dan yang mengeluarkan rumput-rumputan atau menumbuhkan rumputan. Faja'alahu wutha'an ahwa. Faja'alahu Lalu dia jadikan Maka lalu dia dia jadikannya ada hu-nya itu berarti Ya. faja'ala lalu dia menjadikannya wutha'an Dijadikan Bisa Kering. kering. kembali kepada domir. ya domir ya domir ha itu kembali kemana nih? Allah. Allah. Lalu dia menjadikannya ya. Jadi hu-nya itu ke al-mar'a, menjadikannya itu menjadikan rerumputan itu. An kering. Ya, tadinya ditumbuhkan, berarti kalau ditumbuhkan itu menjadi hijau-hijau. Kemudian setelah itu kemudian dia menjadikan kering, artinya mati. Usaan kering, ahwa kehitam-hitaman. Sanuqori'uka fala tansa. Sanuqori'uka sa Kami akan bacakan padamu sa itu Al-Quran. akan nuqori'uka kami bacakan kepadamu. Nah, Sanuqori'uka
akan Ya. membacakan. Kami akan bacakan kepadamu. Ya. Ya. Apa yang dibacakan? Al-Quran. Al-Quran. Masya Allah. Fala. Maka tidak Maka tidak Ya, akan. tidak akan. Tansa. Engkau. kamu lupa. Tidak Ya, lupa. engkau lupa atau kamu lupa. Jadi kelak atau kami akan bacakan kepadamu Al-Quran itu fala tansa, kemudian sehingga engkau tidak akan lupa. Illa kecuali. Illa masya Allah. Illa kecuali masya Allah. Kecuali apa Apa yang yang Allah kehendaki. dikehendaki oleh Allah, ya, kecuali apa yang Allah kehendaki atau kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Innahu, Kecuali apa Dia sesungguhnya dia adalah Allah, ya'lamu, mengetahui al-jahra, yang yang terang, yang nampak, wama, Dan ma yang dan apa-apa yang yakhfa, tersembunyi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami mudahkan kamu dan kami mudahkan kamu lil yusra untuk kepada al yusra kemudahan. Ya, kemudahan. Yang mudah. Fadzakir, maka berilah peringatan. Itu kemarin sudah kan? Sudah ada tadi. Fadzakir, maka berilah peringatan. Inna fa'ati, sesungguhnya berguna az-zikra, peringatan. saya zakkaru man yakhsha. Saya zakkaru akan menerima peringatan. Menerima peringatan. akan mendapat pelajaran Yang siapa? orang yang yakhsha, takut. takut kepada kepada Allah. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Kita sedikit jelaskan sampai selesai. Baik, surah Al-A'la ini adalah surah yang ke-87 ya. Surah Al-A'la adalah surah ke-87. Sajanya kepental ya. Iya, kayak Nggak sebentar. Iya, nggak ada ustazahnya. Ustaz, Baik, barakallahu fiik. Baik. Kita lanjut. Saya ulang kembali dari surah yang pertama ya, bahwa surah Al-A'la ini adalah surah ke-87, jumlah ayatnya 19, jumlah kalimatnya 72, dan jumlah hurufnya 293. Adapun keistimewaannya, di mana Nabiullah Muhammad SAW sering membaca surah Al-A'la ini di hari-hari besar Islam. Seperti sholat Jumat, sholat Aid, juga sholat terakhir Rasulullah SAW yang dilakukan di sholat Maghrib. Rasulullah SAW membaca Sabbihisma Rabbikal A'la,
Jadi Rasulullah SAW sering membaca surah Al-A'la ini. Dalam sebuah hadis di mana Mu'adz bin Jabal tatkala mengimami kaumnya, beliau membaca surah Al-Baqarah. Jadi beliau membaca surah Al-Baqarah. Ya, kita tahu ya surah Al-Baqarah itu adalah surah yang panjang di dalam Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah SAW pernah membaca surah Al-Baqarah, dikirain sudah mau sujud, ternyata nyambung ke surah selanjutnya. Dikirain setelah itu dikirain udah mau sujud, ternyata nyambung. Tapi Rasulullah SAW melihat makmumnya di belakang. Kalau ternyata ada makmum yang tidak sanggup, maka Rasulullah SAW membaca surah-surah pertengahan atau surah-surah pendek. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal membaca surah Al-Baqarah, ternyata ada makmumnya yang tidak sanggup berdiri lama sehingga keluar dari safnya dan tidak mengikuti Mu'adz bin Jabal. Maka pada saat itu ketika sudah selesai, ternyata masalah ini sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin membuat fitnah?" Artinya bahwasanya ketika engkau melakukan sholat, engkau menjadi imam, maka lihatlah di belakang. Jika ada orang tua yang ikut, maka bacalah surah-surah yang mereka sanggup untuk berlama-lama, apakah surah pendek atau surah pertengahan. Dan surah Sabbihisma rabbikal a'la ini adalah surah pertengahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya bacalah Sabbihisma rabbikal a'la. Artinya tidak usah terlalu panjang surah Al-Baqarah, tapi bacalah surah Al-A'la. Nah, ini adalah beberapa keistimewaan dari surah Al-A'la. Kita masuk pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la yang maha tinggi. Ya. Sabbih di sini mensucikan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 perkara. Yang pertama adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan baik nama-nama maupun sifat. Artinya baik nama-nama ya di luar maupun sifatnya, maka Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Maka sucikanlah nama tersebut. Jangan sampai kita mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki kekurangan-kekurangan. Ya. Kemudian yang kedua, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara-perkara cacat. Ya, dalam setiap yang cacat itu maka sucikanlah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki cacat, ya. Tidak memiliki cacat baik nama maupun sifatnya. Semua indah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dalam segala kesyirikan. Bersih dari segala macam sekutu, ya. Di setiap sifat yang kurang dari makhluk. Makhluk itu adalah memiliki sifat yang pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan pada setiap makhluk tidaklah pantas atau tidaklah layak untuk disematkan pada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la", maka sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak sebagaimana orang-orang Yahudi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surah Al-Ikhlas bahwasanya tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala zatnya satu-satunya tidak beranak dan tidak ada yang memperanakan dia. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah, anak Tuhan, maka sungguh dia mengatakan bahwasanya Allah itu punya cacat. Karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak memiliki keturunan dan tidak diperanakan oleh sesuatu apapun. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia mengatakan bahwasanya dia masih ada kekurangan karena dia belum punya anak, dia belum sempurna karena dia punya anak. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Ini adalah salah satu contoh dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk.
Kalau bagi manusia, ketika tidak pernah tidur, tidak ngantuk, maka itu adalah sudah termasuk kekurangan manusia, karena manusia itu sifatnya ngantuk dan tidur. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak tidur dan tidak ngantuk itu adalah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tapi manusia dalam seperti itu yang tidak adalah kekurangan manusia, itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-a'la yang maha tinggi, ya. Jadi ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu juga ada 3 macam. Yang pertama adalah uluwul qadar, ketinggian kadarnya, ya. Kemudian yang kedua adalah uluwul qahr, ketinggian tinggi dalam kekuasaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dalam segala sesuatu, ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah tinggi dibanding kekuasaan yang ada di makhluknya. Kemudian zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Baik, yang pertama tadi adalah ketinggian kadarnya. Secara kadar, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah maha tinggi. Sebagaimana manusia mendengar, Allah juga maha mendengar. Jadi kalau manusia itu mendengar, tapi Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, ya. Artinya bahwasanya Allah itu lebih tinggi daripada makhluknya. Kalau manusia bisa mendengar, ya, kalau manusia bisa melihat, maka Allah Subhanahu wa taala maha melihat, ya. Sementara bukan hanya seperti itu, ya, hampir seluruh ciptaan seluruhnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala lebih dari segala-galanya. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan uluwul qahr? Itu sangat tinggi, ya, ketinggian dalam hal kekuasaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menghancurkan kaum Ad, ya. Allah Subhanahu wa taala mampu menghancurkan kaum Lut. Ya, ketika kaum Lut ini melakukan sebuah dosa yang sangat besar, yakni menyukai sesama jenis, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan tersebut dengan mengirimkan azabnya, dengan mengirimkan berawas kepada kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Lut. Allah Subhanahu wa taala mampu menghancurkan mereka karena Allah Subhanahu wa taala memiliki uluwul qahr, ya. Ya, ketinggian kekuasaan yang paling tinggi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah uluwuz zat, itu ketinggian dalam hal zat, ya, dalam hal zat. Para ummahat rahimakumullah, ini sudah jam berapa? Jam 17:11. Jam 5 lewat 11, ya. Kita lanjut apa gimana ummahat? Saya mengikuti ummahat saja. Khawatir karena lanjut terus saja, sahabat-sahabat mah senggang. Ya, baik, barakallah. Kemudian kita lanjut pada ayat yang kedua. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi yang khalaqa, menciptakan, fasawwa, lalu dia sempurnakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ciptaannya tersebut. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan telinga. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan telinga tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaki, tangan, semuanya itu sempurna sesuai dengan fungsinya. Walladzi qaddara fahada. Walladzi dan qaddara, dia menentukan kadar, fahada, lalu dia memberikan petunjuk. Dia menentukan kadar, ya. Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada manusia, memberi insting kepada sesuatu yang kemampuannya dengan maslahatnya. Contohnya, misalkan kita memasak. Kita punya insting. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada kalau mau masak itu, masak sayur itu sayur ini. Kemudian kita siapkan sayur tersebut. Kemudian setelah kita masak, kita memiliki petunjuk kalau masaknya seperti ini berarti nanti akan menjadi terlalu lembek.
masaknya sampai batas ini, masaknya sudah pas. Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tersebut, kemudian dia sempurnakan, dia berikan petunjuk, dia berikan insting kepada manusia itu supaya faham bahwa ini loh sampai di sini loh kadarnya, kadar sesuatu itu yang menjadi bagus. Begitu juga dengan sampai kepada binatang pun, binatang adalah mampu mencari makanannya sendiri tanpa apa namanya itu tanpa manusia, walaupun manusia tidak memberikan makan, maka binatang tersebut mampu mencari makanannya sendiri karena Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaannya tersebut dengan memberikan petunjuk, dengan memberikan insting, ya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi qaddara fahada." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kadarnya, kemudian dia memberikan petunjuk. Walaupun manusia itu memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, tapi masing-masing memiliki hasil masing-masing. Inilah mungkin ada manusia yang saya mampunya di sini, maka dia melakukan hal tersebut. Saya mungkin ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengajar, ada yang menjadi yang lain menjadi petani dan lain sebagainya. Itu walaupun berbeda-beda, tapi mereka senantiasa memiliki kelebihan masing-masing dalam bidangnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Tidak hanya satu saja, tapi masing-masing memiliki petunjuk, memiliki insting dalam berbagai macam pekerjaan. Itu salah satunya. Kemudian yang keempat, ayat yang keempat, walladzi akhrajal mar'a. Walladzi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala akhrajal mar'a, yang telah mengeluarkan rerumputan. Ini adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ciptaannya, dia menumbuhkan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perumpamaan, yakni Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rerumputan, kemudian faja'alahu hutsa'an ahwa. Setelah tumbuh rumputan itu, kemudian nanti lama-lama akan menjadi mati dan kering. Begitulah perumpamaan manusia ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecil, kemudian menjadi dewasa, kemudian tua, kemudian bahkan mungkin nggak sampai tua, kemudian nanti lama-lama menjadi mati. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ibarat bahwa alladzi akhrajal mar'a, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan tersebut, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tersebut, kemudian nanti akan kembali menjadi mati. Ini adalah salah satu contoh dari perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini, semua akan mengalami kematian. Ya. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka, maka kami akan bacakan kepadamu Muhammad, fala tansa. Ini berbeda lagi ya ininya ya. Konteksnya berbeda, bahwasanya sanuqri'uka, kami akan bacakan Al-Qur'an itu kepadamu, fala tansa, niscaya kamu akan tidak akan melupa, ya. Fala tansa, maka tidak, sehingga engkau tidak akan lupa, sehingga engkau tidak akan menjadi lupa. Ketika Jibril alaihissalam turun membawa wahyu, Nabi SAW mengikuti gerakan-gerakan mulut. Jadi Rasulullah SAW itu ketakutan nanti jangan-jangan saya lupa, sehingga apa yang diucapkan oleh Jibril, apa yang dibacakan oleh Jibril, Rasulullah mengikuti dengan gerakan-gerakan mulutnya, Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengikuti dan mengulang-ulang apa yang disampaikan oleh Jibril, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanak litaj'ala bihi. Jangan tergesa-gesa jangan tergesa-gesa menggerakkan mulutmu. Jadi nggak usah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah SAW nggak usah terlalu tergesa-gesa, ya. Tergesa-gesa menggerak-gerakkan mulutnya. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena kamilah yang mengumpulkan Al-Qur'an tersebut, kamilah mengumpulkan ayat-ayat tersebut di dalam dadamu, ya. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Kalau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dikumpulkan Al-Quran itu di dada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW ketika
Jibril menyampaikan wahyu, Rasulullah SAW tidak lupa. Jadi begitu disampaikan oleh Jibril, maka Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan di dalam dadanya. Jadi Rasulullah SAW tidak mudah lupa. Berbeda dengan halnya dengan Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam alaihissalam itu adalah orangnya pelupa, ya. Berbeda dengan Rasulullah. Jadi kalau Nabi Adam itu suka lupa, ketika dibacakan kepada Adam alaihissalam, ya Adam pernah diperlihatkan ruh-ruh umatnya. Jadi Nabi Adam alaihissalam pernah diperlihatkan ruh-ruh umatnya sampai hari kiamat. Dan juga diperlihatkan keturunannya Daud, ya. Dan juga diperlihatkan satu keturunannya dari Nabi Daud. Kemudian kemudian Nabi Adam berkata, ya Allah, itu turunanku, ya, ya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam melihat satu keturunannya, yakni Nabi Daud. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah, siapakah dia? Ya. Kemudian Allah mengatakan bahwa itu adalah salah satu keturunanmu. Ya. Kemudian Nabi Adam mengatakan, berapa umurnya? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata bahwasanya sekian, umurnya sekian. Dan itu salah satunya yang diperlihatkan adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW hanya umurnya 60 tahun. Ya, ya. Jadi yang paling pendek umurnya adalah Rasulullah SAW. Akan tapi Rasulullah SAW itu di kepalanya ada terlihat cahaya. Ya, terlihat cahaya di kepalanya dan diperlihatkan kepada Nabi Adam. Kemudian ditanyakan lagi kepadanya bahwasanya siapakah yang satunya? Ya, yang satunya adalah Nabi Daud. Kemudian Adam berkata, aku sisihkan usiaku 40 tahun untuk Daud supaya menjadi 100. Jadi kalau Rasulullah SAW antara 60 sampai 70 tahun, kemudian Nabi Adam alaihissalam yang tadinya juga 60 tahun, kemudian Nabi Adam mengatakan bahwasanya aku sisihkan, aku berikan umurku, karena umur Nabi Adam alaihissalam itu adalah 1000 tahun, kemudian dia berikan kepada Daud 40 tahun. Maka ketika umurnya Nabi Adam sudah sampai 960 tahun, ya sudah sampai 960 tahun, datanglah malaikat maut, ya, dan berkata, wahai Adam, umurmu sudah sampai, bukankah umurmu sudah sampai? Jadi diberitahukan kepada Adam bahwasanya ini sudah sampai umurmu, sebentar lagi kamu akan dicabut ruhnya. Kemudian Nabi Adam mengatakan bahwasanya bukankah umur saya itu 100.000 tahun, bukankah perjanjian saya bahwa saya memiliki umur 1000 tahun. Jadi lupa dia kalau pernah memberikan umurnya 40 tahun kepada Nabi Daud. Kemudian malaikat maut mengatakan bahwasanya bukankah engkau telah sisihkan umurmu itu untuk Daud. Inilah perbedaan antara Rasulullah SAW dengan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu sering lupa, kemudian Rasulullah SAW adalah orang yang tidak pernah lupa, terutama dalam hal wahyu. Jadi jangan sampai kita mengatakan, maksudnya bisa jadi Rasulullah lupa dengan ada yang tertinggal, ada yang lupa dengan ayat-ayat tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan ayat tersebut, kemudian dikekalkan di dalam dada Rasulullah SAW. Kemudian ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innahu illa masya Allah, kecuali siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Ya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, karena sungguhnya dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memahami, yang mengetahui yang baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami mudahkan kamu wahai Muhammad lil yusra, untuk segala kemudahan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala syariat Allah Subhanahu Wa Taala, syariat itu dimudahkan, ya, sebenarnya itu mudah. Yassiru wala tu'assiru, ya. Jadi mudah sebenarnya itu seluruh syariat. Siapa yang mengatakan bahwa syariat, orang yang melakukan syariat Allah itu adalah kadang-kadang kita merasa bahwasanya
kita nggak sanggup melakukan syariat tersebut, ya, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui kadar kita, mengetahui kadar makhluknya, sehingga tidaklah mungkin diberikan satu ujian pun, tidaklah mungkin diberikan satu ibadah yang mana hambanya itu tidak mampu melakukannya. Mana tadi? Lanjut ayat wa nuyassiruka fadzakir in nafa'ati dzikra, maka ingatkanlah ya mereka, ya fadzakir, maka berilah peringatan, in nafa'ati dzikra, karena sesungguhnya peringatan tersebut sangat bermanfaat. Saya dzakkaru may yakhsha, akan menerima peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbih, dan orang-orang yang hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mudah mendapatkan surga, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan diberikan 2 surga kepadanya. Jadi tidak ada seorang pun yang mendapatkan petunjuk kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah, pada hari itu nanti, pada hari kiamat nanti, ada wajah-wajah pada hari itu yang takut, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada wajah-wajah yang tunduk, ya, takut, ya. Kenapa? Amilatun nasibah, ketika di dunianya dia melakukan pekerjaan, melakukan yang mungkin merasa dirinya bahwasanya amalan ini akan mengantarkan saya nanti pada kebaikan, ya. Padahal sebenarnya amalan itu justru membuat dia masuk ke dalam neraka. Karena kenapa? Karena tidak mengikuti perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada ayat-ayat yang telah lalu. Ya, wujuhu yawmain khasyah amilatun nasibah, orang-orang yang melakukan sebuah amalan yang banyak tapi tidak melakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ummahat, mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada ayat 11 sampai ayat 19, insya Allah. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan? Sahabat, ada yang ingin bertanya? Sudah jelas semua, insya Allah. Ya, sudah jelas ya, insya Allah. Kemudian pertemuan selanjutnya 5 ayat 1 orang, yang insya Allah mudah, pendek-pendek. Murajaahnya ya. Ya, Ustaz. Mudah-mudahan bisa dihafal lagi ya, seperti tadi ya. Iya. Insya Allah, Ummahat bisa menghafal artinya perkata. Jadi mudah-mudahan nanti dengan memahami arti tersebut bisa membantu Ummahat untuk senantiasa sholat lebih khusyuk. Insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Maafkan ya Ummahat dengan segala kesalahan. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Jazakallahu khairan. Izin live saya juga. Tidak. Izin